Baik, sebelum kita mulai, saya minta untuk salah satu kita mulai doa dulu pada kita mengawali pembelajaran ya. Oke, silakan. Kita mau duduk siap, bro. Bro, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Saya dulu ya. Hari ini yang tidak ada yang nggak masuk. Siapa? Satu siswa. Ya, kenapa? Sakit. Baik. Semoga yang lainnya masih sehat, diberikan kesehatan selalu. Ya. Baik. Sebelumnya tadi kan kita sudah beraktivitas dari pagi ya. Saya apa tujuannya supaya posisinya relax. Silakan. Mulai Bapak pejamkan mata kalian. Rasakan udara yang setelah kegiatan tadi yang barusan anak-anak tadi benar ya. Oke. Sebelum anak-anak melakukan sensus tadi, saya minta pendapat dari anak-anak 1, 2 nanti yang mengatakan sebelum kegiatan tadi apa yang anak-anak rasakan dan sesudah melakukan kegiatan tadi apa yang kalian rasakan. Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa dapat pendapatnya? Siapa? Siapa? Ya, kakak. Sebelum melakukan tadi lelah. Setelah melakukan kegiatan barusan, artinya pikiran semakin rileks. Ada lagi yang diungkapkan pendapatnya? Ada lagi? Baik, Eka? Ada lagi? Oke. Sebelum aktivitas tadi ya merasakan ya hari-hari itu ada beban gitu ya, karena ada beban. Capek, gampang semua gitu. Ngantuk. Iya. Oke. Baik, selama melakukan tadi bisa rasakan ya tenang gitu. Tenang. Seperti air yang hanyut dengan tenang. Berarti sekarang anak-anak siap ya kira-kira? Siap. Materi baru ya? Kira-kira sudah fresh. Ya. Baik. Masih ingat tentang yang sudah diberikan materi waktu pertemuan yang lalu tentang teks editorial. Oke, baik, pada siang ini masih ada kaitannya tentang teks editorial. Ya. Nanti tadinya akan Ibu tampilkan untuk contohnya saja. Akan Ibu tampilkan teks editorial, kemudian dianalisis struktur kebahasanya ya untuk mengulang kembali materi yang lalu. Kemudian yang kedua, anak-anak berdiskusi masuk kelompok sesuai sudah kan Ibu bagi berdasarkan kebutuhan gaya belajar kemarin ya. Nah, itu nanti anak-anak masuk ke dalam kelompok masing-masing untuk mendiskusikan siswa mampu merancang teks editorial berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya setelah berdiskusi anak-anak satu kelompok atau dua kelompok untuk presentasi, yang lain menanggapi, bertanya apa
mencontohkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Biar ya. Oke. Pernyataan pendapat tesis ya. Pernyataan pendapat tesis. Kedua, argumentasi ini alasan, ya. Yang ketiga, penugasan ulang. Yang memberikan penugasan itu siapa? Penulis berarti yang membuat editorial. Oke, kita coba kerjanya ya. Saling mengisi, membuatkan pendapat pendapatnya. Baik, silakan ke kelompok masing-masing. Saya beri waktu diskusi 30 menit. Bisa ya? Untuk mencari referensi lain tentang cara menulis editorial boleh sampai baca di Google, boleh di buku paket, silakan ya, yang mempermudah anak-anak dalam membuat editorial. Ya. Yang penting sekarang anak-anak cari topiknya dulu. Topik apa yang bisa saya kembangkan menjadi editorial? Ya. Itu. Nama-nama anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nia Perdila, absen 28. Perkenalkan, nama saya Devi Widianti, absen 7. Kami akan memulai presentasi kami yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertama, pengenalan isu. Lingkungan sekolah merupakan suatu lahan daerah tempat tinggal kita. Yang kedua, setelah rumah, lingkungan sekolah, yaitu kegiatan belajar mengajar mereka juga akan terganggu dan tidak nyaman. Penegasan ulang, kenyataannya memang benar masih banyak sekali para murid yang kurang sadar akan menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar terganggu dan lingkungan menjadi tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kepada diri kita agar selalu mencintai dan menjaga lingkungan sekolah. Kita tidak perlu menunggu orang lain melakukan, tapi yang lebih penting bagaimana cara diri kita menjaga lingkungan sekolah dengan sepenuh hati. Mari membuang sampah pada tempatnya, bersihkan lantai yang kotor, dan selalu menjaga kebersihan kamar mandi. Kita sebagai murid harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah karena sekolah merupakan rumah kita yang kedua. Jika lingkungan sekolah bersih, maka dampak positifnya juga buat kita sendiri, di mana kegiatan menimba ilmu kita menjadi nyaman dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Ada beberapa fakta, opini, keperbiakan, dan yang ditunjukkan. Faktanya, kebersihan di sekolah kurang terjaga akibat ulah mereka sendiri. Ada keberpihakan. Teks editorial yang mengacu dan berpihak kepada karyawan kebersihan sekolah ditujukan. Teks editorial di atas ditujukan atau terkhusus kepada para murid agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya dan tidak lainnya mengandalkan atau menantang
Dari teks editorial di atas ada beberapa pernyataan retoris, diantaranya tanamkan selalu pada diri kita bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Apakah hari ini sudah membuang sampah pada tempatnya kalian? Ya. Yang kedua, kata populer. Kita survei yang terdapat pada bagian penyampaian pendapat. Kata wawancara yang terdapat pada bagian opini. Yang ketiga, kata penunjuk. Di mana yang terdapat pada bagian pengenalan isu, pada yang terdapat pada bagian pengenalan isu. Yang keempat, konjungsi kausalitas. Contohnya, oleh karena itu yang terdapat pada bagian penegasan ulang. Akibatnya yang terdapat pada bagian penegasan ulang. Nah, baik, itu tadi presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Saya bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dewa, saya 12. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya tentang struktur, ya kan? Ada pengenalan isu, penyampaian pendapat, penegasan ulang. Nah itu berada di mana saja untuk pengenalan isu berada di paragraf 1 sampai berapa, dan penyampaian pendapat berada di paragraf berapa sampai berapa. Itu apa yang bisa saya tanyakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan. Saya Mahendra Wajiberiman, absen 20, izin bertanya. Kenapa Anda berpendapat bahwa para murid tidak membuang sampah pada tempatnya, sertakan bukti? Baik, kami kira cukup 2 pertanyaan saja dan anggota kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Galung ya. Pengenalan isu terdapat pada paragraf 1, 2. Iya. Nah, penyampaian pendapat terdapat pada 3, 4, 5, 3 dan 4. Penyampaian pendapat terdapat 3 dan 4. Kalau penegasan ulang terdapat pada paragraf kelima. Kalau fakta dan opini terdapat pada paragraf nomor 7, 6 dan 7. Yang pertama, pengenalan isu terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Penyampaian pendapat 3 dan 4. Penegasan ulang 5. Dan fakta dan opini 7 dan 8. Apakah sudah terjawab? Pertanyaan dari Mahendra. Karena sudah terbukti bahwa sampah berserakan pada depan-depan kelas pasca jam istirahat, dan itu menandakan bahwa para murid tidak membuang sampah pada tempatnya, bukan? Wow, mengeras. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami dapat menyimpulkan bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan mentang-mentang ada karyawan kebersihan sekolah, jadi kita seenaknya sendiri tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita peroleh dari materi hari ini tentang editorial, kemudian teman sudah presentasi. Salah satu topiknya adalah tadi apa manfaat bagi kalian? Ya.
menambah wawasan kita kan seperti yang diterangkan oleh teman kita tadi di depan bahwa pentingnya menjaga kebersihan baik itu di lingkungan kelas maupun sekolah ya. Itu dapat di dalam pikiran kita itu dapat menambah wawasan kita agar selalu pentingnya adanya kesadaran diri, ya. kesadaran diri dari masing-masing siswa. Oke, baik. Yang lainnya, apa manfaatnya setelah mempelajari editorial? Kalau kamu tadi dikaitkan dengan editorial yang dipresentasikan oleh kelompok Pak Padi. Hasil yang kita dapat dalam belajar tentang editorial, kita bisa mengetahui letak-letak struktur kayak bahasa yang ada di dalam teks editorial. Biasanya kan kayak teks-teks lainnya itu kan ada pembuka, isi, penutup biasanya kan. Ini kan ada perbedaannya, yaitu ada kalimat heterodoks, ada kata-kata populer juga, dan ada kata penunjuk dan konjungsi kausalitas. Itu kan semenjak Tetap semangat belajar, sampai ketemu di pertemuan mendatang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.